Pak Bedi sama apa tidak? Berkali saja. Berkali saja saya kira. Sehat semua ya, sehat ya. Iya. Amit Pak. Duduk Pak. Udah ya? Udah semua teman-teman? Udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada siang hari ini kami dari Polres Magetan akan melaksanakan rilis kembali terkait dengan ungkap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia. Dan bisa saya sampaikan di awal sebagai Kapolres Magetan, tentu saja yang pertama kami merasa bahwa tindakan yang terjadi ini merupakan tindakan yang sangat tidak pantas, dan ini pentingnya ada edukasi terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang melakukan perbuatan asusila karena malu, mungkin melakukan perbuatan yang tidak pantas. Dengan rasa malu tersebut sehingga terjadilah suatu tindak pidana, dan tindak pidana ini dilakukan berakibat hilangnya nyawa, dan ini tentu saja merupakan perbuatan yang termasuk unsur tindak pidana, dan oleh Satreskrim Polres Magetan kita sudah menetapkan tersangkanya. Tersangkanya adalah seorang perempuan yang adalah ibu kandung dari anak tersebut, dan ancaman pidananya 15 tahun penjara. Untuk himbauan dari saya sebagai Kapolres, saya meminta kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Magetan hendaknya melakukan peningkatan keimanan dan ketakwaan. Hal-hal ini terjadi karena perbuatan yang tidak pantas, sehingga terjadi kehamilan di luar pernikahan. Dan karena rasa malu tersebut yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Jadi ini kita sampaikan kepada masyarakat agar masalah ini betul-betul menjadi perhatian kita semua. Pendampingan dari orang tua terhadap anaknya itu sangat penting dalam memberikan edukasi. Ketika sudah terjadi dan itu berakibat hukum, otomatis kita akan melaksanakan tindakan kepolisian, dan nanti pertanggungjawabannya adalah di persidangan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada teman-teman wartawan. Selanjutnya untuk teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim. Cukup ya? Ada yang mau disampaikan lagi? Komandan, kalau menurut dari hasil dari otopsi Komandan, itu meninggalnya itu seperti apa Komandan? Ya, terkait nanti otopsi, terkait nanti teknis bagaimana pelaku melakukannya secara rinci dijelaskan oleh Pak Kasat Reskrim. Ya, bisa ya? Ada lagi yang selain itu? Pasalnya apa juga akan
Oh, itu nanti berdasarkan perbuatan, ya Mas ya. Berdasarkan perbuatan artinya semua pertanggungjawaban secara hukum itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ketika tadi ditanyakan pelakunya siapa, sudah jelas. Pelakunya yang ada di belakang kita. Apakah bersama-sama? Nanti akan dijelaskan. Tapi yang jelas tersangka kita satu, yaitu saudari Y, saudari LD, ya. Yang ini ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Ini foto bayinya. Saya lihat. Foto korban ya. Ini sangat mengiris perasaan kita. Ini adalah anak kandung dari yang bersangkutan. Sudah ya? Oke, silakan Pak Presiden. Baik. Ada yang ditanyakan? Ya, dan dari Dari hasil otopsi itu meninggalnya seperti apa dan diapakan luka-lukanya itu? seperti apa? Jadi intinya yang jelas rekan-rekan hasil otopsi ini kematian disebabkan karena benda tubuh. Jadi dipukul gitu kan? Jadi hasil otopsi juga kemarin ini begitu bayi lahir kemudian dipegang sama tangan kanan kirinya, kakinya diangkat, ditutup kakinya hingga lemas. Kemudian itu aja ya. Benda tumbul maksudnya apa? Atau Kalau dipukul itu? pukul Tangan itu pakai tangan? ya, kekerasan tubuh. Jadi karena disebabkan karena kekerasan tubuh. Dibekap intinya? Itu saat di kamar mandi tadi. Di kamar mandi. Ada berapa luka titik di tubuh bayi ini? Jadi yang jelas mulut sama leher. Intinya gagal napas yang menyebabkan bayi lemas itu aja. Kalau motifnya dan Motifnya karena malu, ya karena malu dia belum menikah melahirkan. Itu pelaku sendiri apa ada yang bantu? Pelaku sendiri. Jadi dia hamil orang tuanya nggak tahu karena perawatannya besar dulu. mungkin nggak ada terlibat yang lain berarti? Enggak. Kalau untuk pasangannya si laki-laki ini Nah, untuk sementara ini kan yang kita bahas adalah perbuatan seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa, matinya bayi. Ya, terkait laki-lakinya, ini kan di luar konteks ini. Ya, yang jelas kita sudah menetapkan tersangka terhadap pelakunya. Begitu. Pasal yang dijelaskan Asal dan asal mana? pasalnya tidak pasal. Daerah mana? Pasalnya, jadi pasalnya pasal 82 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 ya tentang perlindungan anak. Dan kita terapkan pasal 342 atau 341. Berapa dan ancaman? Ya, ancamannya 15 tahun. Amit Mbak Fat. Nah, ini enggak pernah itu. Jadi begitu dia merasa melahirkan di kamar mandi atau mengalami pendarahan ya, kemudian keluarlah si bayi itu Itu di rumah sendiri dan di rumah sendiri. Daerah mana dan? alamat pelaku dan TKP-nya untuk TKP-nya di rumahnya ya, di Kawajanan ya, Kecamatan Kawajanan ya. Hah? Asal Kawajanan itu Magetan. umur berapa dan ini? 21 tahun. Ini status wajar mahasiswa atau Bekerja di karyawan toko. Cukup ya? Dan satu lagi dan itu bisa diketahui bahwa pelaku itu melakukan seperti itu seperti apa? Pengakuan. Dia mengaku karena kita perkuat dengan alat bukti kita, alat bukti transaksi, alat bukti surat hasil otopsi dan yang bersangkutan mengaku Dengan alasan atau motif dengan alasan malu tadi itu karena dia belum menikah, malu diketahui orang ya, sehingga dia berupaya untuk menghilangkan nyawa si bayi. Cukup ya? Oke, makasih.